Halo Ibu Retno, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Faiz Nur Ihsan, Putri Wilhelmina, Rayhan Adiwinoto, dan saya sendiri Wilson Marsno Susilo akan mempresentasikan tugas kelompok kami di mata kuliah Kimia Organik. Yang pertama adalah sulfonasi benzena atau sulfonation of benzene. Sulfonasi benzena adalah proses pemanasan benzena dengan pengasapan asam sulfat dengan H2SO4 sebagai katalis dan SO3 sebagai pensubstitusi untuk menghasilkan asam benzena sulfonat dan reaksinya bersifat reversibel. Seperti bisa dilihat di gambar, benzena plus SO3 dan dipanaskan dengan H2SO4 akan menghasilkan asam benzena sulfon. Nah, ini dia mekanisme reaksinya. Langkah pertama adalah SO3 mengalami resonansi. Seperti bisa dilihat di gambar, salah satu rangkap di SO3 akan berubah menjadi rangkap satu, dan salah satu O di SO3 akan berubah menjadi bermuatan negatif. Nah, untuk langkah kedua, benzena akan bereaksi dengan SO3. Seperti bisa dilihat, akan terjadi seperti ini. Kemudian, H akan berikatan dengan yang bermuatan negatif. Di sini yaitu O, sehingga membentuk asam benzena sulfonat. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan dari sulfonation of benzene. Yang pertama, jelaskan mengapa sulfonasi benzena terjadi pada posisi orto dan para dalam benzena. Jawabannya adalah karena sulfonasi benzena cenderung terjadi pada posisi orto dan para dalam benzena terjadi karena pada kedua posisi tersebut terdapat kepadatan elektron yang tinggi akibat adanya gugus alkil atau gugus lainnya yang telah terikat pada cincin benzena. Kepadatan elektron yang tinggi pada posisi orto dan para membuat reaksi substitusi elektrofilik aromatik lebih mungkin terjadi di sana. Untuk soal nomor 2, yaitu apa kegunaan utama dari produk sulfonasi benzena. Produk utama dari sulfonasi benzena yaitu asam benzena sulfonat, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memiliki berbagai aplikasi dalam industri kimia, termasuk sebagai bahan baku untuk pembuatan deterjen, warna, dan zat warna lainnya. Selain itu, asam benzena sulfonat juga digunakan dalam industri farmasi untuk sintesis senyawa organik. Perkenalkan, nama saya Putri Wilhelmina dengan NPM 230624035. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi Friedel-Crafts alkylation. Apa itu Friedel-Crafts alkylation? Reaksi ini merupakan reaksi substitusi yang terjadi antara benzena dan alkyl halida. Reaksi tersebut biasanya dibantu oleh sebuah katalis berupa AlCl3 atau tidak FeBr3 dan menghasilkan produk utama alkyl benzena dan hidrogen halida. Berikut merupakan reaksi general dari Friedel-Crafts alkylation yang terdapat pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki mekanisme reaksi. Pada mekanisme reaksi, saya akan menunjukkannya dengan memberikan sebuah contoh reaksi benzena dengan tert-butyl klorida yang dikatalis oleh AlCl3 yang menghasilkan produk berupa tert-butyl benzena dan asam klorida. Pada awalnya, klorin yang terdapat pada tert-butyl klorida menyerang AlCl3, di mana seperti kita tahu AlCl3 sudah stabil walaupun tidak oktet dengan 6 elektron valensinya, akan tetapi klorin tetap mendesak AlCl3 tersebut dan pada akhirnya tert-butyl klorida tadi kehilangan klorinnya dan membentuk sebuah karbokation atau karbocation atau karbonium dan juga AlCl-4. Oke, selanjutnya benzena akan bereaksi dengan karbocation yang telah diproduksi sebelumnya dan membentuk sebuah struktur di mana salah satu ikat rangkap dua cincin benzena terputus dan mengakomodir tert-butyl sebagai salah satu alkyl yang terikat dengan karbon. Sementara karbon dari ikatan rangkap dua lainnya kehilangan satu elektron valensi, oleh sebab itu bermuatan positif. Pada langkah ketiga berikut ini dapat dilihat bahwa hasil produksi dari langkah kedua tadinya bereaksi dengan AlCl4- dan menghasilkan sebuah alkyl benzena, tert-butyl benzena, asam klorida, dan AlCl3. Pada tert-butyl benzena didapatkan sebuah ikatan rangkap kembali karena hidrogen akan berikatan dengan klorin yang tadinya mendesak AlCl3 sehingga membentuk asam klorida dan AlCl3 pun dapat kembali mendapatkan elektron valensi 6 dan akan kembali stabil seperti itu. Selanjutnya terdapat Friedel-Crafts tipe kedua yaitu acylation. Apa itu reaksi Friedel-Crafts acylation? Merupakan reaksi substitusi elektrofilik
yang terjadi antara benzena dan gugus asil. Kalau yang tadi merupakan reaksi dengan gugus alkyl, kali ini acylation akan terjadi dengan gugus asil. Hasil dari reaksi ini merupakan asil benzena dan asam halida atau hidrogen halida. Didapatkan juga di sini persamaan reaksi umum Friedel-Crafts acylation dan persamaan reaksi umum Friedel-Crafts acylation dengan anhidrat. Baik, untuk mekanisme reaksi acylation dapat dilihat dari contoh reaksi benzena dengan asetil klorida yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk asetil benzena dan asam klorida. Oke, dari langkah pertama, klorin seperti biasanya akan menyerang gugus AlCl3 dan hal tersebut akan menyebabkan lepasnya klorin dari asetil klorida yang memprakarsai resonans ion asilium. Di samping itu terbentuk juga AlCl4-min. Pada langkah kedua, benzena bereaksi dengan ion asilium sebelumnya dan menyebabkan putusnya ikatan rangkap 2 pada benzena yang menyebabkan salah satu karbon pada ujung ikat rangkap yang terputus untuk berikatan dengan gugus asetil. Karbon lainnya yang terletak pada ujung ikatan rangkap 2 yang tadinya putus akan kehilangan salah satu elektron valensi sehingga bermuatan positif. Produk dari hasil reaksi sebelumnya akan bereaksi dengan AlCl4-min dan akan menyebabkan pembentukan asam klorida yang diprakarsai oleh klorin yang berikatan dengan hidrogen dan juga akan terbentuk sebuah produk asil benzena, dalam kasus ini acetophenone, dan kembali membentuk AlCl3. Walaupun Friedel-Crafts merupakan salah satu cara di mana electrophilic aromatic substitution berlaku, terdapat juga batasan yang merupakan karakteristik dari reaksi Friedel-Crafts tersebut. Batasan yang pertama ialah tidak semua alkyl benzena dapat dibentuk karena karakteristik carbocation yang menyusun ulang menjadi versi yang lebih stabil. Jadi di sini versi yang lebih stabil merujuk pada tingkatan primary, secondary, dan tertiary, di mana tertiary yang paling stabil sementara primary yang paling tidak stabil. Apabila ada primary carbocation, mereka biasanya akan menyusun ulang agar menjadi versi secondary atau tertiary yang lebih stabil, sehingga produk utama dari reaksi tersebut belum tentu alkyl yang didapatkan pada reagen. Dan biasanya produk utama berasal dari carbocation yang lebih stabil. Yang kedua, reaksi Friedel-Crafts dapat gagal apabila digunakan dengan senyawa seperti nitrobenzena dan sistem penaktif kuat lainnya. Untuk yang ketiga, yang merupakan batasan reaksi Friedel-Crafts ialah polyalkylasi, di mana hasil produk dari reaksi Friedel-Crafts dapat berujung kepada reaksi-reaksi lanjutan, karena hasil reaksi dari Friedel-Crafts seperti hasil reaksi Friedel-Crafts alkylation seperti alkyl benzena lebih reaktif dibandingkan benzena sendiri. Akan tetapi dengan acylation tidak ada terjadinya reaksi polyacylation. Berikut merupakan contoh soal yang terdapat pada layar, yaitu benzena dengan isobutyl klorida yang dikatalis oleh AlCl3 atau aluminium klorida yang menghasilkan suatu produk X. Di pertanyaan ini dipertanyakan X, yaitu major product atau produk utama dari reaksi tersebut. Berikut merupakan jawaban dari soal sebelumnya. Secara garis besar, isobutyl klorida akan bereaksi dengan AlCl3 yang akan membentuk sebuah carbocation primary seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa carbocation primary akan mencoba menyusun ulang strukturnya agar menjadi tertiary carbocation, karena tertiary carbocation lebih stabil. Setelah penyusunan ulang, benzena akan bereaksi dengan carbocation tertiary tersebut dan akan membentuk sebuah alkyl benzena yang berupa third butyl benzena. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, selamat pagi Bu Retno dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurisan dari Program Studi Teknik Bioproses dengan NPM 2306211225. Untuk melanjutkan, saya akan melanjutkan ke materi pengaruh dari substituen pada reaktivitas dan orientasi. Jadi, ketika ada benzen yang tersubstitusi dan mengalami serangan dari elektrofilik, gugus yang sudah ada pada cincin dapat mempengaruhi laju reaksi. Oleh karena itu, dalam substitusi aromatik elektrofilik, gugus substituen dapat mempengaruhi reaktivitas dan orientasi. Gugus substituen dapat dibagi menjadi dua kelas menurut pengaruhnya terhadap reaktivitas cincin. Yang pertama adalah gugus pengaktif, dan yang kedua adalah gugus penonaktif.
Perbedaan dari kedua gugus tersebut adalah gugus pengaktif menyebabkan cincin menjadi lebih reaktif daripada benzena itu sendiri. Sedangkan gugus penonaktif menyebabkan cincin menjadi kurang reaktif daripada benzena itu sendiri. Kemudian ada teori orientasi. Dalam reaksi substitusi elektrofilik, gugus yang melekat pada benzena memiliki pengaruh langsung terhadap reaksi tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan efek orientasi yang dihasilkan, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama adalah kelompok aktivasi, dan yang kedua adalah kelompok deaktivasi. Kelompok aktivasi merupakan gugus yang melepaskan elektron ke cincin benzena dan mengarahkan elektrofil yang masuk ke dalam posisi orto ataupun para. Dan dibagi lagi menjadi tiga, yakni ada aktivasi tinggi, sedang, dan rendah. Dengan contoh-contoh sebagaimana yang telah ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah kelompok deaktivasi. Merupakan gugus yang menarik elektron dari benzena dan mengarahkan elektrofil yang masuk ke posisi meta. Untuk posisi dapat dilihat pada bagian gambar di atas, yakni ada orto, meta, dan para. Deaktivasi sendiri dibagi sama, yakni dibagi menjadi tiga, yakni ada deaktivasi tinggi, deaktivasi sedang, dan deaktivasi rendah, sebagaimana yang telah ditampilkan pada layar. Kemudian, berlanjut ke materi selanjutnya, yakni orientasi berdasarkan sigma kompleks stabilitas. Saya akan membahas pada kasus pertama, yakni pada kelompok aktivasi dan posisi orto dan para. Ketika kelompok I, yakni merupakan sebuah struktur dari intermediat karbokation yang terbentuk dari reaksi antara anilin terprotonisasi dengan elektrofil. Sebagaimana pada posisi orto, meta, dan para. Sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping, yakni ada sebuah uh, anilin terprotonasi yang bereaksi dengan elektrofil, kemudian terjadi pada posisi orto, meta, dan para. Pada posisi orto, eh, sebagaimana dapat dilihat, ada elektron yang bertempat di posisi orto, dan seiring reaksi, yang berubah adalah rangkapnya, letak rangkap, dan juga letak muatannya. Kemudian pada posisi meta juga sama, eh, di mana posisi elektron berada di posisi meta, dan seiring reaksi, rangkapnya berubah sesuai rangkap dan muatannya berpindah tempat. Kemudian pada posisi para, yakni sama di mana elektron berada di posisi para, namun seiring dengan reaksi, posisi dari rangkap dan juga muatan berubah. Kemudian, untuk yang kedua adalah kondisi ketika kelompok IM. I atau M, di mana struktur dari intermediate karbokation terbentuk melalui reaksi antara substrat yang memiliki gugus M dengan elektrofil pada posisi yang sama, yakni pada posisi orto, meta, dan para. Sebagaimana yang ada di gambar di samping, yakni di mana eh, ini adalah substrat yang memiliki gugus M bereaksi dengan elektrofil pada posisi orto, meta, dan para. Pada posisi orto, sebagaimana yang terlihat, elektron ada di posisi orto, kemudian seiring reaksi, eh, garis rangkap berpindah tempat dan juga muatan berpindah tempat. Kemudian pada posisi meta juga sama, di mana elektron berada di posisi meta, kemudian eh, seiring reaksi, rangkap dan juga muatan berpindah tempat. Kemudian para juga sama, di mana elektron berada di posisi para, kemudian rangkap dan juga muatan berpindah tempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nama saya Muhammad Hadi Winoto. Dan sekarang kita masuk ke dalam kasus 2 dari orientasi berdasarkan sigma kompleks stabilitas. Nah, kasus 2 ini adalah kelompok deaktivasi. Nah, contoh yang pertama adalah ketika kelompok merupakan kelompok I, maka struktur karbon intermediate-nya akan terbentuk dari reaksi elektrofilik dan protonat anilin. Kelompok yang terbentuk adalah kelompok I dan strukturnya akan terbentuk di posisi orto, meta, dan para. Oke, selanjutnya masih dalam kasus 2, cuman beda kelompok. Sekarang ada di kelompok M dan I. Jadi struktur karbonnya akan terbentuk dari reaksi elektrofilik dan substrat. Kelompok yang akan terbentuk adalah kelompok M dan strukturnya akan terbentuk di posisi orto, meta, dan para. Selanjutnya, di orientasi berdasarkan sigma kompleks stabilitas ada substitusi halo yang dimana masuk ke dalam kasus 3. Nah, struktur karbon intermediate akan terbentuk dari reaksi antara benzena, halogenasi, dan elektrofilik di posisi orto, meta, dan para. Oke, terima kasih sudah menonton presentasi kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.